Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ajeng dan Bapak Ari yang sudah memoderasi diskusi tersebut. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Syafi'i dan Bapak Muhammad Syarif. Semoga perkumpulan inisiatif dan jajaran pemerintah lainnya bisa terus berkolaborasi dengan masyarakat untuk terus membangun sektor kehutanan dan perkebunan atau sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi terkait arahan pencegahan penegakan hukum dan perlindungan publik dalam monitoring pendapatan negara sektor SDA yang akan dimoderatori oleh Ibu Lalola Esther dan co-moderator Bapak Pius Widiatmoko. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman baik yang hadir secara offline atau luring, kita ketemu sekarang langsung gitu ya, tatap muka, atau yang tatap muka secara daring lewat aplikasi Zoom. Perkenalkan, nama saya Lalola Esther, bisa dipanggil Lola, saya dari Indonesia Corruption Watch, bersama rekan saya Mas Pius yang adanya di belakang layar katanya, mungkin grogi di panggung. Tapi kita berdua akan memandu, memoderasi forum kita siang ini di sesi kedua. Topiknya tidak kalah menarik karena tadi di sesi pertama kita sudah dapat banyak sekali informasi gitu ya, sharing dari Pak Syarif, dari Kang Syafi'i, dan tentu saja dengan dinamika forum yang juga antusias gitu. Jadi kita dapat banyak insight sekali tadi pagi sampai beberapa menit yang lalu ya, saking antusiasnya kemudian jadi waktunya juga lebih banyak gitu. Nah, saya berharap meskipun ini jam yang juga agak rawan karena menuju makan siang, kita sudah beracara dari pagi, tapi semoga kita tetap semangat, bisa tetap fokus juga untuk teman-teman yang hadir secara offline atau langsung di sini maupun juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir secara daring lewat aplikasi Zoom gitu. Nah, kebetulan karena narasumber kita ada 3 orang, saya mau memanggil dulu satu orang narasumber yang akan bergabung langsung dengan kita di ruangan ini. Saya memanggil Pak Nandang Suherman, Kepala Departemen Tata Kelola Urusan Publik dari Perkumpulan Inisiatif, bisa bergabung. Kang Nandang. Oke, Lola, siap. Mantap. Dingin ini ruangannya. Silakan Kang. Oke, kita juga akan kehadiran 2 orang lagi narasumber yang bergabung secara daring. Tadi yang mungkin sudah bergabung ada Pak Yon Arsal dari sebagai staf ahli Menteri Keuangan di bidang kepatuhan pajak. Bisa kita sapa dulu mungkin. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang Pak Yon. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Sehat selalu buat semua. Amin. Baik, Pak Yon sudah bergabung, nanti akan bergabung juga ada Pak Sulistyo selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Jadi kita mungkin juga teman-teman sudah mengetahui gitu ya, untuk sesi 2 ini kita akan diskusi soal kebijakan pencegahan dan penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dalam monitoring pendapatan negara sektor kehutanan dan perkebunan. Nah, ini yang tadi pagi juga kita sudah dapat sekelumit informasi gitu ya terkait dengan kebijakan fiskal di sektor kehutanan dan perkebunan. Nah, siang ini karena tadi juga di sesi 1 mungkin Pak Yon juga sudah sempat menyimak tadi, teman-teman antusias dan ingin mengetahui karena ini ada inisiatif yang baik gitu ya. Teman-teman sudah melakukan pemantauan, memonitoring
ingin mengetahui apakah ada peluang gitu untuk kita bisa kerjasama atau kerja kolaboratif dengan kementerian lembaga gitu ya. Karena dalam hal ini ada di pusat, Pak Ion mewakili sebagai staf ahli Menteri Keuangan gitu, nanti juga ada KPK, tapi mungkin juga nanti ada peluang-peluang gitu, di mana misal kanwil pajak di daerah gitu ya, bisa membuka peluang untuk kerja kolaboratif dengan teman-teman yang melakukan pemantauan langsung di daerah. Nah mungkin saya akan mulai masuk ke sesi, jadi teman-teman juga nanti kalau ada pertanyaan, terutama yang di online mungkin bisa disampaikan dulu lewat chat. Nah nanti mungkin saya akan memberikan urutan pertama pertanyaan panduannya kepada Pak Yon, kemudian nanti kalau Pak Sulistyo sudah bergabung nanti akan ke Pak Sulis, terakhir nanti mungkin ke Kang Nandang, tapi kita akan mengecek juga gitu ya dinamika yang terjadi atau kehadiran dari narasumber itu sendiri. Nah, Pak Yon mungkin untuk membuka bisa sharing dengan kita semua yang hadir di sini soal potret pendapatan negara gitu ya, terutama di sektor pajak di bidang kehutanan dan perkebunan, itu yang pertama. Lalu bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan atau dalam ya terkait dengan sektor pajak kehutanan dan perkebunan itu sendiri, apa tantangan dan bagaimana potretnya? Silakan Pak Ion. Terima kasih Mbak Lola, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang dengan tidak mengurangi rasa hormat mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih juga para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Dari kami mungkin karena dialog ya Mbak Lola ya, mungkin sedikit saja yang kami sampaikan bahwa memang ini agak menarik nih kalau kita cermati perkembangan perekonomian dan tentunya penerimaan pajak dari sektor pertanian, perhutanan, perkebunan, ini cukup menarik. Fakta yang pertama yang kita lihat adalah bahwa secara umum kalau kita lihat dari sektor produk domestik bruto, sektor pertanian, perhutanan, dan perkebunan ini jadi satu paket ya. Kalau kita bicaranya tadi adalah perkebunan kehutanan, tetapi tiga sektor yang subsektor ini memainkan peranan yang cukup signifikan di dalam perekonomian kita. Kontribusinya di dalam pembentukan PDB kurang lebih sekitar 13% pada tahun 2021 kemarin, sehingga ini tiga sektor ini berkontribusi hanya sedikit di bawah industri pengolahan dan menjadi nomor 2 kontributor penyumbang penerimaan PDB, maksud saya kontributor PDB. Dan kalau kita bedah lagi, ada 3 komponen sektor utama dari 13% tadi yang memegang peranan yang cukup signifikan di dalam perekonomian kita, yaitu di antaranya yang sama rata-rata kurang lebih 4% nih, yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebenarnya yang kurang lebih kontribusi antara 3,5 sampai dengan 4%. Kehutanan sendiri di dalam PDB kita membentuk PDB kita relatif hanya sekitar 0,7%. Nah, kemudian tentu menarik untuk membandingkan dengan data penerimaan pajak. Kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak, memang sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan ini memang tidak sebesar kontribusinya di dalam PDB. Nah, kita lihat bahwa di pajak, penerimaan pajak kita di tahun 2021 kemarin, kontribusi terbesar tentu masih dimainkan oleh industri pengolahan dan kemudian diikuti oleh perdagangan, dan kedua sektor ini berkontribusi sudah lebih dari sekitar kurang lebih 50% dari total penerimaan negara, pajak maksudnya penerimaan negara. Nah, kalau kita lihat dari sektor P3 tadi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, itu kontribusinya kurang lebih hanya sekitar 1,5% dari PDB kita pada tahun dari total penerimaan pajak kita di tahun 2021. Tentu kemudian pertanyaan muncul, kenapa kok di PDB pembentukannya itu ada sekitar 13%, sementara di penerimaan pajak kontribusinya hanya sekitar 1,5 sampai 2%. Tentu banyak penjelasan yang bisa kita berikan. Yang pertama tentu ini secara statistik mungkin tidak kadang-kadang tidak bisa dipisahkan begitu ya, antara kalau apalagi misalnya sektornya itu adalah industri yang terintegrasi, orang kebun sawit mulai dari PKS sampai kemudian industri hilir, di hilirnya produksi begitu ya,
Nah, kalau kita lihat di dalam sistem administrasi perpajakan, itu dia biasanya itu tercatatnya ada di industri pengolahan. Jadi kita memang kalau dilihat hanya dari sektor, kita punya nih kelompok usaha gitu ya, sama dengan KBLI lah di dalam catatan BPS, itu mungkin dia tercatat di dalam sektor pengolahan. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah bisa saja terjadi bahwa ada underestimate karena memang sebagian tercatat di sektor industri pengolahan, tidak di industri perkebunan, khususnya dalam hal-hal di mana terjadi sektor industri tadi itu adalah terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Itu catatan yang pertama, yang disclaimer yang saya berikan. Nah, catatan yang kedua juga tentu pertanyaan kemudian muncul, apakah ini memang menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya ketika penerimaan pajak tidak sebesar penerimaan atau katakanlah kontribusi perkembangan PDB. Apakah betul bahwa seluruh sektor ini kemudian tanda kutip ya tidak patuh pajak atau mengemplang pajak? Nah, tentu juga kalau kita dalami lebih lanjut, tidak seluruhnya berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak. Tentu ada yang berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, tapi juga dapat kami sampaikan bahwa memang kalau kita lihat pemain ya ataupun wajib pajak yang berada di sektor pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan secara umum tidak seluruhnya merupakan wajib pajak besar. Dan kita tahu pajak itu adalah harus memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif. Dan beberapa di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan barangkali tetap ada beberapa wajib pajak yang jumlahnya cukup signifikan, tetapi penghasilannya itu berada di bawah PTKP sebagai contoh, sehingga memang mereka tidak berkontribusi terhadap pembayaran pajak. Ini menjadi salah satu sebab karena sangat banyak jumlah pemain gitu ya, ataupun pihak yang terlibat, masyarakat yang terlibat di area yang 4 ini yang kemudian penghasilannya di bawah PTKP, yaitu sekitar kalau dia hidup sendiri 54 juta per tahun ya penghasilannya, atau ya kalau ada istri, anak dan sebagainya kurang lebih bisa maksimal 72 juta per tahun. Nah, kalau penghasilannya berada di bawah 72 juta per tahun, dapat kita sampaikan bahwa memang dia tidak akan bayar pajak gitu karena dia di bawah PTKP. Nah, ini mungkin menjadi salah satu sebab juga kenapa sektor ini berada di bawah. Maksud saya sektor ini penerimaan pajaknya tidak mengikuti ya PDB-nya gitu ya, kontribusinya jauh lebih besar. Sektor yang kedua, bagian yang kedua juga tentu menunjukkan bahwa memang informality di area ini juga masih sangat besar ya kan, karena memang kita pantau betul bahwa memang di area pertanian, perikanan, perkebunan masih ada banyak informality di sana. Karena pemainnya tidak seluruhnya berada di sektor formal. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Yang ketiga tentu sebabnya adalah karena pemerintah juga secara sengaja memang by design menciptakan satu kebijakan fiskal yang mendorong wajib pajak memberikan fasilitas wajib pajak untuk tidak membayar pajak karena satu dan lain hal. Nah, ini kita fasilitas ini yang kita sebut dengan tax expenditure. Expenditure itu adalah belanja pajak, artinya perpajakan atau penerimaan pajak yang seharusnya bisa kita kumpulkan, namun tidak kita kumpulkan karena kita memberikan fasilitas. Contoh misalnya yang paling gampang adalah bahwa seluruh pajak itu harusnya dikelola dengan menggunakan tarif yang normal, yang progresif untuk orang pribadi, atau badan 22%. Namun kemudian kita sadari bahwa tidak seluruh masyarakat mampu. Nah, sehingga untuk UKM misalnya, wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 4,8 miliar per tahun, kita berikan kemudahan. Sehingga salah satu diantaranya adalah bahwa mereka diberikan tarif pajak lebih ringan, 0,5%. Nah, selisih antara jumlah pajak yang seharusnya kita kumpulkan berdasarkan rezim atau skema yang normal dengan jumlah pajak yang kita terima dengan rezim yang berbeda tadi, itulah yang kita sebut dengan tax expenditure. Itu merupakan fasilitas ya, karena kita fasilitas yang kita berikan kepada wajib pajak. Begitu juga misalnya kita berikan fasilitas bagi wajib pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun, itu bukan merupakan pengusaha kena pajak, kecuali kalau dia memilih untuk menjadi pengusaha kena pajak untuk kepentingan PPN. Nah, sehingga kita juga ada tanda kutip quote and quote ya, ada loss di situ. Nah, tetapi ini sesuatu yang kita sadar, dan ini jumlahnya cukup signifikan. Setiap tahun pemerintah memberikan tax expenditure kepada masyarakat kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6% dari total PDB kita. Atau kalau kita rupiahkan sekitar, mohon maaf,
sekitar 250 sampai 260 triliun per tahun. Nah, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan itu menikmati tax expenditure yang relatif sangat signifikan. Jumlahnya sekitar 13% dari keseluruhan total PDB tadi. Jadi kalau dari 250 triliun kurang lebih 35 triliun ada penerimaan pajak yang seharusnya kita kumpulkan dari sektor yang tadi, yang kemudian tidak kita kumpulkan karena memang negara ingin memberikan fasilitas. Nah ini, jadi kita perlu memahami dulu tadi, maksud saya biar kita tidak salah interpretasi gitu ya, bahwa yang mau kami sampaikan adalah perbedaan antara role di PDB tadi dengan role di dalam penerimaan pajak tidak semata-mata disebabkan oleh karena wajib pajak tidak patuh. Ada beberapa faktor lain termasuk informality tadi, kemudian banyak wajib pajaknya juga memang di bawah PTKP, rumah nelayan, petani, perkebun yang sederhana, yang kecil-kecil, serta yang terakhir juga karena kita memang memberikan fasilitas berupa belanja pajak di sana. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana upaya yang kita lakukan terhadap WP atau wajib pajak yang kita tidak termasuk kategori yang tadi, yaitu wajib pajak yang memang kategori utama yang memang tidak patuh di dalam perpajakannya. Nah ini memang kalau kita lihat dalam sistem perpajakan kita yang berdasarkan self-assessment system, tentunya menjadi hal utama adalah kepatuhan sukarela wajib pajak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menghitung, menyetor, melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Nah di sisi lain petugas pajak itu adalah berfungsi sebagai tanda kutip pengawas yang mengecek gitu ya, apakah yang dilaporkan wajib pajak secara sukarela tadi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah apa yang dibutuhkan di dalam pengecekan ini? Nah tentu kita perlu data. Nah selama ini kita memang sudah melakukan data, baik data internal ataupun data eksternal. Dan dalam konteks kita untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan tadi, data menjadi sangat krusial. Nah untuk memperoleh data yang valid tadi tentu kita harus kerjasama nih Mbak dengan pihak luar, kementerian, lembaga terkait. Dan ini yang sudah kita tempuh sejak tahun 2015. Kita sudah punya perjanjian dengan MOU dengan KLHK, perjanjian kerjasama juga di dalamnya mengatur mengenai pertukaran data sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang KUP pasal 35A, dan kemudian juga sudah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan dengan PMK turunannya mengatur instansi mana saja yang akan memberikan data dalam konteks optimalisasi penerimaan kepada DJP. Salah satunya tentu di sini yang relevan dengan kita tentunya KLHK, Kementerian Pertanian, dan tentu juga tidak hanya di level pusat, kita juga melibatkan Pemda-Pemda seluruh Indonesia. Makanya keterlibatan data tadi menjadi sangat krusial. Nah, namun demikian tentu di dalam perjalanannya tentu masih ada kekurang sempurnaan di sana sini. Menurut saya sesuatu hal yang menjadi ruang buat kita untuk diperbaiki. Masih ada data yang kita terima dari berbagai lembaga tadi yang relatif belum cukup solid, baik dari segi kualitasnya misalnya. Dan ini juga tidak dapat dihindari, misalnya salah satu sebab adalah karena sampai dengan beberapa tahun kemarin kita belum mengimplementasikan, terutama data-data lama nih, kita belum mengimplementasikan sistem data penomoran yang sama lah. Orang sering menyebutnya dengan single identification number. Kita sekarang dengan implementasi ini relatif sudah oke, karena hampir seluruh kementerian lembaga termasuk Pemda juga sudah menggunakan NIK sebagai jangkar pengenal dalam setiap transaksi. Nah dengan demikian kalau ini sudah digunakan jangkar, kita akan lebih mudah untuk menguji kepatuhan pajaknya. Apakah wajib pajak tadi sudah mencantumkan datanya dengan benar. Ini menjadi PR utama kita ketika kita mau memastikan apakah wajib pajak yang berusaha di sektor yang 3 atau 4 ini memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini sekali lagi data eksternal yang disediakan oleh rekan-rekan kami, kolega kami di kementerian, lembaga, badan, dan juga termasuk Pemda menjadi kata kunci. Datanya harus valid, datanya harus update, kemudian juga termasuk regulasi-regulasi yang di sana juga harus tentunya inline dengan kebijakan secara nasional. Nah tentu ke depan kita masih punya ruang untuk menciptakan integrasi data bersama
Itu ya. Kemarin sebagai contoh kita sudah diluncurkan Simbara misalnya, sistem pencatatan yang terkait dengan batubara. Ini sesuatu langkah yang bagus. Barangkali nanti ke depan kita juga punya semacam sistem informasi yang bisa mengcapture seluruh informasi yang terkait dengan usaha perkebunan, kehutanan, pertanian tadi di dalam satu sistem informasi yang sama. Sehingga pengawasannya, dan tidak hanya pengawasan tetapi pelayanan juga bisa kita berikan juga dengan lebih optimal. Nah, terakhir dari kami adalah langkah apa saja yang sudah kita lakukan, terutama untuk memastikan tadi bahwa bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, itu tentu ada tindakan yang kita lakukan. Langkah yang kita tentu yang paling sering dan yang sudah kami lakukan adalah sejauh ini kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak juga, termasuk diantaranya adalah melalui program joint program kita nih bersama-sama dengan KPK dan kementerian lain. Nah, kalau saya sebut ini programnya itu adalah di bawah tim optimalisasi penerimaan negara dan pencegahan tindak pidana korupsi tahun 2021. Nah, ini tim ini sudah bekerja sejak tahun lalu, sebenarnya jauh sebelum ini juga sudah cukup lama ya. Mudah-mudahan nanti Pak Sulistyo hadir ya, begitu ya. Kita sudah cukup lama komunikasi dengan Pak Sulis ini dengan beberapa tahun sebelumnya dengan KPK dan dengan kementerian lembaga terkait untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Karena itu memang perbaikan atau optimalisasi ini harus melibatkan berbagai stakeholders. Tidak cukup hanya Kementerian Keuangan, DJP khususnya di dalam hal ini, tetapi juga tentu harus melibatkan seluruh stakeholder lainnya, kementerian, lembaga, dan termasuk pemerintah daerah. Nah, kemudian secara umum tadi karena disinggung mengenai Pemda, kita pada peristiwa juga melakukan kerjasama dengan Pemda. Salah satu yang memang kita jadikan piloting dan salah satu yang sangat maju adalah pengelolaan di Provinsi Riau. Ini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk melakukan pengelolaan bersama, peningkatan kapasitas bersama antara aparatur fiskal dengan Pemda, jajaran Pemda. Dan yang terakhir, tentu kita akan optimalkan terus permintaan dan pemanfaatan data kepada berbagai kementerian lembaga terkait. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, melalui kami kembalikan nanti pembahasan berikutnya nanti kita akan lakukan melalui diskusi. Terima kasih sekali lagi kesempatannya, karena memang waktunya juga tidak banyak, maka nanti banyak hal yang bisa kita explore selama proses diskusi nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yon atas sharingnya. Tadi ada banyak hal sebetulnya yang dibagikan oleh Pak Yon ya, antara lain tadi soal beberapa inisiatif yang juga sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan juga informasi umum sebetulnya sebelum kita menggali lebih jauh soal isu ini. Ada beberapa disclaimer tadi soal antara lain kenapa kalau misalnya kita ada temuan seolah-olah penerimaan pajaknya itu kurang dari wajib pajak yang ada, itu ternyata memang ada sejumlah langkah afirmasi mungkin ya bisa disebut, karena tidak semua wajib pajak itu yang ada di sektor P4 tadi istilahnya itu bisa diperlakukan seperti wajib pajak korporasi misalnya, sehingga ada sejumlah keringanan, misalnya tadi istilahnya ada informalitas dan juga tax expenditure tadi ya, yang beberapa jenis fasilitas yang diberikan oleh negara untuk memberikan keringanan pajak gitu, sejumlah fasilitas yang mendukung agar penerimaan itu sifatnya tetap patut gitu ya, tidak melampaui yang memang mampu diberikan. Nah, baik, saya akan lanjut dulu ke Kang Nandang. Ini karena kita bicara soal peran masyarakat, nanti juga saya akan tentu menanyakan hal yang serupa juga kepada Pak Yon. Nah, mungkin Kang Nandang bisa sharing dulu, ini kan teman-teman di perkumpulan inisiatif dan juga fellow Sepola tentu saja itu sudah familiar gitu ya, melakukan kerja-kerja pemantauan yang inisiatifnya hadir dari masyarakat sipil terkait dengan penerimaan negara gitu, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Nah, mungkin Kang bisa sharing dulu bagaimana praktik itu di lapangan, apakah ada tantangan yang dihadapi dan
kalau dalam konteks menindaklanjuti temuan, apakah pernah ada relasi yang dibangun gitu ya dengan kementerian lembaga atau di tingkat Pemda, dan seperti apa relasi itu terjadi? Silakan Kang Nandang. Ya, terima kasih Lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir offline di sini, dan juga selamat siang Pak Yon. Terima kasih bisa kita berjumpa di dialog dan konsolidasi nasional ini. Dari pengalaman kami dari Perkumpulan Inisiatif yang melakukan praktek-praktek monitoring di sektor pendapatan, di sektor kehutanan dan perkebunan untuk PNBP ya, pendapatan negara non pajak ya. Kalau istilah kami yang sederhana, kalau di daerah itu retribusi lah yang seperti itu. Yang cukup bagi kami tantangannya adalah dari sisi sebetulnya keterbukaan, terutama keterbukaan data-data tadi. Kalau tadi kita simak dari Pak Yon terkait dengan data-data wajib pajak hari ini, itu ternyata di pemerintah pusat sendiri itu sedang melakukan konsolidasi terus-menerus untuk mengejar sebetulnya ya, yang tadi ada asumsi, ada dugaan kekurang patuhan para wajib pajak ya. Tapi ternyata kalau kita kerucut tadi informasi bagaimana praktek sektor kehutanan dalam kontribusi terhadap PDB, bukan hanya kehutanan, ada pertanian, tadi perikanan dan kehutanan itu yang 13% itu dalam kontribusi ke PDB, tetapi ternyata dari sisi pendapatan kepada negaranya relatif cukup kecil ya, hanya tadi 0,7%, dan ternyata diungkapkan tadi itu ada beberapa kekhususan barangkali, dan antaranya karena sektor informal gitu kan, dan ternyata ada afirmasi ya itu. Nah, kami melihat sebetulnya kalau yang kami sedang praktekkan dan dengan teman-teman jaringan itu adalah mencoba memonitoring terutama praktek-praktek sektor praktek-praktek pihak swasta, termasuk juga BUMN yang menyelenggarakan pengolahan kekayaan negara, dalam hal ini sektor kehutanan, perkebunan di beberapa daerah, ada di 8 provinsi, dan kami memang tantangannya adalah ketertutupan yang pertama dari sisi data-data yang yang mereka dari sisi praktek pengelolaannya seberapa luas, itu data-data seperti itu ya, berapa saja kontribusi dia gitu ya, kontribusinya terhadap negara, karena tadi dinyatakan bahwa memang ada kewajiban bagi baik perusahaan negara maupun swasta untuk memberikan kontribusi berupa PNBP-nya kepada negara. Nah, data-data ini kalau pengalaman selama ini cukup sulit dan masih tertutup di kalangan mereka, sehingga kami melakukan mencoba perhitungan-perhitungan dengan beberapa asumsi sebetulnya melihat dari data-data yang sempat dikumpulkan, dan ternyata memang hasil hitung-hitungan dari proses pembelajaran selama ini terjadi gap yang kelihatannya cukup besar, dan ini nanti sebetulnya akan bisa cukup membantu terhadap Pak Yon yang tadi yang sedang mencoba untuk mendorong untuk memperluas, memperbesar sebenarnya dari pendapatan dari sektor ini terhadap kontribusi terhadap negara. Yang kedua, isu ini sebenarnya di daerah sendiri belum begitu cukup populer ya. Dan Perkumpulan Inisiatif kan dari sejak 2007 itu lebih banyak dia di sektor belanja, sekarang sudah bergeser ke sektor pendapatannya, karena kami melihat memang ini cukup strategis, karena kami Perkumpulan Inisiatif melihat bahwa ini masih ada yang idle itu yang cukup besar, dan biasanya praktek-praktek yang selama ini memang antara yang semestinya potensi dengan yang terjadi pemasukannya itu masih ada gap yang cukup lumayan besar. Oleh karena itu praktek yang dilakukan oleh teman-teman di 8 provinsi jaringan ini ingin mencoba melakukan melakukan monitoring dan mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk sama-sama mendorong pihak-pihak perusahaan, terutama perusahaan swasta nih yang bergerak. Tadi yang sudah diungkapkan oleh di Subang kayak gitu, itu BUMN tuh. Ada lagi yang di Lombok gitu kan. Ada lagi yang kemarin yang di Jambi, itu hasil hitungan kami terjadi gapnya cukup lumayan. Dan ini ke depan barangkali, apalagi kalau nanti ada KPK, kita bisa melakukan kerjasama yang cukup intens dibangun, karena ini akan mencoba mendorong kepatuhan kepada wajib pajak
di korporasi ya paling tidak itu. Karena dampak yang diterima sebetulnya dengan kehadiran korporasi itu, dengan pengolahan dan macam-macamnya itu, dampak yang langsung kepada masyarakat sudah sangat terjadi, sudah sangat apa. Misalkan saya di kawasan apa, di daerah Jawa Barat itu di Subang, ada di Sumedang ada satu kawasan industri gitu kan, walaupun industrinya industri macam-macam, di situ bukan industri kehutanan, itu sangat terasa kehadiran mereka itu akan mengganggu terhadap ketersediaan air bersih. Dan kita tahu di situ kan ada tuh retribusinya, ada pajaknya untuk air bersih itu, ada pajaknya yang dikelola oleh yang menjadi kewenangannya di provinsi. Tetapi yang punya ininya kan daerah kabupaten. Nah ini juga masih harus ditingkatkan bagaimana pola-pola kerjasama yang tadi yang sudah disinggung juga, bagaimana daerah juga harus aware terhadap praktek-praktek itu. Ini yang mencoba kita bangun. Dan menurut saya ini tantangan yang cukup serius ke depan ini agar mengkonsolidasikan semua kekuatan ini untuk sama-sama mendorong terhadap melakukan monitoring terhadap praktek-praktek yang dugaan awal kita punya asumsi ada masih gap yang mestinya mereka bayar X tetapi prakteknya masih X minus, ya kayak gitu, begitu loh. Nah inilah di sini peran teman-teman di jaringan ini untuk terus meningkatkan kemampuan kapasitas dengan melalui sekolah ini, sekolah politik anggaran ini. Baik, Kang Nandang, terima kasih banyak sharingnya tadi. Ternyata memang soal data itu masih jadi tantangan ya, dan keterbukaan data khususnya. Dan mereka rata-rata berlindung karena ini wajib pajak. Kalau di Jawa itu masih masih termasuk belum kategori yang menjadi yang bisa dipublikasi ya. Itu masih yang dikecualikan itu. Ya, jadi itu tadi data. Jadi memang ini ada masalah sama-sama masalah data gitu ya. Tadi Pak Yon juga menyebutkan soal data, tapi ada perbedaannya. Tadi kalau Kang Nandang bilang soal keterbukaan datanya, sedangkan tadi Pak Yon bilang soal akurasi datanya juga gitu. Jadi butuh banyak data, input data yang akurat sehingga nanti tindakannya yang diambil itu juga tepat gitu ya. Ya makanya tadi Pak Yon bagaimana mendorong juga daerah, kolaborasi dengan daerah ya, kabupaten kota gitu ya, karena mereka yang paling dekat dengan objeknya gitu. Dan kami sebagai warga di situ juga sangat sangat terbuka. Kami mengharapkan harus lebih banyak terbuka, kolaborasi lah dengan pihak pemerintah daerah untuk sama-sama memastikan gitu akan akurasi ya, ketepatan dan macam-macam itu terkait dengan objek-objek pajak yang sekarang kan sedang semangat-semangatnya negara mengejar yang tadi potensi-potensi pajak di mana kita pendapatan negara kan nanti akan mengandalkan hampir semuanya itu sebagian besar dari pajak ini. Saya kira itu. Baik, Kang Nandang, saya mendapat info kalau Pak Sulistyo sudah bergabung secara daring lewat aplikasi Zoom. Tapi sebelum saya ke Pak Sulis, sebelum lupa nih, jadi follow up dari Kang Nandang, saya mau tanya lagi kembali ke Pak Yon. Tadi terkait dengan data gitu ya, keterbukaan data, tapi ada juga soal relasi antara pusat dan daerah. Kita mungkin tentu sama-sama tahu bahwa deliverable atau delivery public service itu kan memang ada di daerah ya. Nah, tapi di sisi lain juga ada tugas sebetulnya, atau mungkinkah pertanyaan saya adalah ke Pak Yon, mungkinkah ada dorongan tertentu yang bisa dilakukan oleh pusat gitu untuk kantor-kantor yang kantor wilayah di daerah, sehingga tadi tantangan misal terkait dengan keterbukaan data, akurasi data yang menjadi concern dari teman-teman di daerah itu bisa dijembatani. Silakan Pak Yon. Terima kasih Mbak, terima kasih Kang Nandang. Jadi pada saat ini justru itu yang memang terus kita lakukan. Tidak hanya terbatas pada sebenarnya pertukaran, tanda kutip pertukaran data ya dengan Pemda, yang tadi tujuan kita adalah untuk membuat datanya juga menjadi lebih solid, lebih valid, dan akurasinya lebih tinggi. Sebenarnya kita juga punya program lain juga dengan Pemda kita seluruh Indonesia, yang saya pikir kemarin jumlahnya sudah, saya lupa jumlah terakhir, tapi udah lebih dari 100 kabupaten kota. Mungkin udah 200 kabupaten kota yang waktu itu juga digagas bersama juga dengan KPK, di mana kita bekerja sama dalam konteks itu pakai MOU, di mana kita bekerja sama
sama dengan Pemda-Pemda ini tidak hanya untuk pertukaran data semata, tetapi jauh lebih dari itu kita juga berusaha untuk bekerja sama dalam peningkatan kapasitas bersama. Jadi seperti disampaikan Kananda tadi, memang challenging-nya adalah daerah adalah pihak yang berada paling depan, ya kan? Nah, di kami juga di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajak khususnya, ada KPP dan Kanwil yang juga berada di garda depan. Nah, mungkin dalam MOU tadi, kita menyatukan antara Kanwil dan KPP tadi dengan para Pemda-Pemda terkait, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kemudian kita jadikan satu, kita lihat, kita buat di dalam satu forum bersama, yang isinya adalah antara lain tujuannya tadi itu, untuk mengelola informasi bersama, kemudian juga untuk melakukan analisis dan pengawasan bersama. Nah, mudah-mudahan memang ini tentu perjalanannya tidak sederhana, Mbak Lola ya, memang perlu waktu panjang dan kita memang menargetkan waktu itu seluruh Pemda, kabupaten, kota itu kita buatkan di dalam satu forum kerjasama bersama. Jadi yang jumlahnya kurang lebih kalau kabupaten kota kan lebih dari 500-an ya. Ya kita berharap dalam waktu dekat itu bisa kita libatkan semua untuk proses atau dalam MOU ini. Memang selama 2 tahun terakhir selama masa pandemi karena keterbatasan kita untuk mobilitas somehow agak tersendat-sendat sedikit, tetapi tidak mengurangi keinginan untuk terus maju, dan kita melihat hasilnya sudah cukup baik gitu ya. Ada peningkatan kompetensi baik dari dan pemahaman gitu ya, baik dari aparatur kami di pusat maupun dengan Pemda. Nah, di samping itu tadi di luar yang aktivitas yang kita kelola secara bersama ini, kita juga punya beberapa daerah piloting yang memang kita rasakan cukup signifikan role-nya dan kemudian bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain. Nah, tentu tidak sama juga dengan berbagai instansi termasuk KPK. Nah, salah satu di antaranya tadi yang saya sampaikan, saya singgung adalah dengan Riau misalnya, ya kan. Nah, ini memang karena perkebunan salah satu sawit di situ adalah termasuk yang terbesar. Nah, kita coba gali. Nah, ini kalau hasilnya dijalankan, apa yang kita peroleh di sana bisa menjadi role model ataupun guidelines bagi nanti daerah-daerah lain yang juga mempunyai kondisi kurang lebih sama. Ini yang menjadi PR dan tantangan yang masih terus kami kerjakan. Memang tidak membalikan telapak tangan cepat gitu ya, tetapi kelihatannya memang kata kuncinya adalah komitmen dan konsistensi kita untuk terus berkembang dan cooperation, koordinasi dengan berbagai lembaga dan pihak terkait termasuk Pemda yang tentunya sangat memainkan peranan di sini, karena bagaimanapun yang paling memegang power itu adalah Pemda sebenarnya, karena mereka lah yang punya kewenangan untuk memberikan izin, mencabut izin dan sebagainya, ya kan. Sementara di sisi kami kan tentu pengenaan pajaknya, tetapi justru yang memberikan mencabut izin itulah yang menjadi lebih sangat powerful, sehingga komunikasi kami dengan Pemda terus kami coba tingkatkan dari waktu ke waktu. Barangkali itu mungkin tambahan informasi sedikit tadi, merespon juga sekaligus dari Kananda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yon. Mungkin terakhir nih, karena tadi disebut soal piloting biar tetap terjaga gitu ya alurnya. Nah, mungkin boleh kasih bocoran nggak Pak Yon, itu daerah pilotingnya di mana aja tuh? Karena ini di sini juga ada banyak teman-teman sekolah yang diinisiasi oleh perkumpulan inisiatif yang juga berasal dari berbagai daerah. Mana tahu nanti karena bicara soal potensi kerja kolaboratif, mungkin nanti bisa diinisiasi di beberapa daerah yang jadi piloting tadi yang Pak Yon sampaikan. Ya, kalau untuk yang kerjasama dengan Pemda Kabupaten Kota tadi itu semua sudah menyebar di seluruh provinsi kabupaten kota. Jadi kita ambil pilih di setiap provinsi ada contohnya Mbak ya, cuman memang belum semua karena memang keterbatasan kemarin itu yang saya sampaikan tadi, ada kondisi pandemi yang menyebabkan kita terbatas. Tapi untuk case-case tertentu, untuk komoditas tertentu tentu kita pilihkan daerah-daerah yang memang secara potensial besar, kemudian tentu juga bisa menjadi pembelajaran lainnya. Sebagai contoh yang saya sampaikan dalam konteks misalnya perkebunan, kita menjadikan Riau misalnya sebagai salah satu contoh yang kita angkat. Nanti kita uji cobakan di sana, karena memang di sana perkebunannya kan sangat luas ya, dan nanti beberapa isu yang muncul, kita kan nanti akan belajar nih dari proses piloting ini. Hubungan tidak hanya masalah data saja menurut saya sih, masalah bagaimana kita menjalin komunikasi antara berbagai stakeholders untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Nah, bagaimana kita memperbaiki kualitas datanya, bagaimana cara kita berkomunikasi dan berkoordinasi, ini yang mungkin akan kita harapkan. Jadi nanti kita akan, kalau tidak salah kita sudah bicara dengan teman-teman KPK, kita akan tematik berbagai sektor nih Mbak. Jadi yang sementara kalau misalnya untuk sektor perkebunan pada saat ini ya kita pilih Riau sebagai salah satu yang area yang terbesar di sana. Mungkin nanti dalam waktu ke depan kita akan pilihkan tema yang lain. Nah, nanti hasil dari yang piloting tadi, sebagaimana saya sampaikan, itu akan menjadi panduan kita untuk memberikan cara penanganan yang sama yang nanti akan kita share ke seluruh unit vertikal kita. Kanwil KPP yang khususnya juga mempunyai area atau katakanlah penerimaan juga sangat tergantung kepada sektor perkebunan misalnya. Nanti begitu juga dengan sektor-sektor nanti akan menyusul dengan berikutnya. Ya mungkin nanti Pak Sulis bisa mengeksplor lebih banyak ini terkait dengan hal ini. Begitu Mbak, kami kembalikan. Baik, Pak Ion terima kasih. Ini karena dari tadi sudah dicari-cari nih Pak Sulis. Pak Sulis sudah bergabung, bisa mendengar suara saya Pak Sulis? Oke. Bisa Mbak Lola, makasih. Pak Yon, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Mas Suli, makasih. Baik. Lama nggak bersua Pak. Udah lama nggak main sini ya, dari sok. Kita sekarang seringnya ketemunya malah online ya memang. Oke, baik Pak Sulistyo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah baik. Nah ini kita tadi sudah ngobrol cukup banyak ini Pak dengan Pak Yon dan karena kita sedang diskusi soal soal kebijakan pencegahan dan penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dalam monitoring pendapatan negara sektor kehutanan dan perkebunan. Tadi Pak Yon sudah sharing bahwa ada beberapa program yang sebetulnya dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Keuangan dengan KPK gitu ya, yang pada ujungnya memang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran gitu ya dari sisi penerimaan negara. Nah, yang saya mau tanyakan karena tadi kita sudah dapat bocoran soal kerja kolaboratifnya. Nah, tapi secara mandiri apakah KPK ada program tertentu atau upaya tertentu yang punya tujuan yang sama gitu ya, tapi tentu saja selain bicara soal mencegah kebocoran, kita juga pasti kan akan bicara soal mencegah tindak pidana korupsi terjadi dari sisi penerimaan negara. Nah mungkin Pak Sulis bisa share dulu dengan kami di sini, dengan peserta yang hadir secara luring maupun daring, gimana itu fokus kerja KPK terkait dengan hal tersebut. Silakan Pak Sulis. Ya, terima kasih Mbak Lola. Ya, sebenarnya untuk sektor kehutanan dan perkebunan, yang termasuk untuk upaya perbaikan tata kelola dan aspek keuangan negara itu menjadi salah satu hal yang kemudian harus diadres gitu ya. Nah, sektor kehutanan sendiri kita sudah setidaknya itu masuk ke 3 isu kajian gitu. Yang pertama terkait dengan kawasan, yang kedua terkait dengan perizinan, dan juga terakhir itu PNBP. Nah, sebenarnya kalau sementara yang sawit itu kita masuk di 2016 itu kajian komunitas sawit gitu ya, ada isu pajaknya juga kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bicara keuangan negara ya sebenarnya kan pajak dan non pajak ya, PNBP gitu ya. Nah, sebenarnya ini bagian dari di hilirnya tata kelola gitu ya. Nah, tadi Mbak Lola menanyakan bagaimana program KPK terkait dengan keuangan negara juga upaya pencegahan korupsi. Saya pikir itu satu hal yang inline gitu ya, ketika kita melakukan upaya-upaya pencegahan perbaikan tata kelola. Nah, salah satu muaranya adalah juga terkait dengan penyelamatan keuangan negara, itu mengamankan keuangan negara. Nah, biasanya kita mulai dari ini Mbak Lola. Jadi bagaimana sih dari sisi tata kelola perizinan gitu ya, karena perizinan ini menjadi satu pintu yang bisa masuk kemana-mana, termasuk keuangan negara gitu ya.
Nah, di kehutanan misalkan dulu kajian PNBP kita di 2015 kita mengidentifikasi gitu ya potensi ke PNBP yang loss gitu ya, artinya nggak masuk. Karena misalkan dari hitung-hitungan Citra Landsat gitu, kita tahu sekian misalkan deforestasi gitu ya, penebangan hutan gitu ya. Tapi ketika kita estimasi ternyata itu nggak match dengan laporan produksi kayu yang terrecord di KLHK gitu ya. Ada sekitar mungkin 70-80% yang nggak terrecord. Nah, implikasinya apa? Implikasinya tentu kalau dari sisi keuangan negara, pajak PNBP ya pasti nggak masuk karena nggak terrecord gitu ya. Dan itu besarannya luar biasa gitu ya, triliunan gitu ya. Itu dari sisi PNBP, belum dari sisi nilai komersial kayu gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya kemudian kita mendorong bagaimana sih tata kelola perizinan itu dilakukan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau menarik dari ke hulunya gitu ya, sebenarnya kalau di kehutanan itu ada neraca sumber daya hutan gitu ya. Sebenarnya kalau kemudian kita membangun neraca sumber daya hutan itu, artinya barangnya ada, valid gitu ya, dan digunakan sebagai pengambilan kebijakan. Sebenarnya itu data awal yang kemudian bisa kita jadikan ini ya, panduan gitu ya. Sebenarnya dari neraca sumber daya alam itu potensi kita berapa sih, PNBP-nya berapa sih, pajaknya berapa sih. Nah, ketika kemudian nanti serah kelolakan kepada pelaku usaha gitu ya dalam bentuk-bentuk konsesi dan sebagainya, artinya kan kita punya benchmark awal gitu ya. Ini loh luasan sekian dengan potensi tegakan sekian, artinya potensi pajaknya sekian, potensi PNBP-nya sekian kayak gitu ya. Nah, negara akan cukup punya instrumen gitu ya untuk memastikan apakah kalau pajak sifatnya self-assessment gitu ya, yang dilaporkan pelaku usaha itu benar nggak sih gitu ya. Jadi gitu kan kita dorong. Makanya kemudian kayak misalkan perbaikan data perizinan, terus kemudian sistem monitoring dan sebagainya itu makanya kemudian kita dorong. Once kita bisa memperbaiki proses perizinan supaya kerentanan korupsi dalam setiap proses perizinan itu bisa diminimalisir gitu ya. Juga kita bisa mengamankan tadi keuangan negara. Karena sebenarnya objek PNBP sama pajak itu kan sama. Misalkan dalam konteks perizinan. Nah, ketika tata kelola perizinannya itu bagus, nah sebenarnya itu sudah satu langkah bisa menjamin bagaimana keuangan negara itu juga bagus gitu ya. Kita di kehutanan kemudian dari proses itu misalkan membangun SIPU gitu ya. SIPU itu merekod misalkan proses perencanaan dari IHMB, inventarisasi menyeluruh hutan berkala gitu ya. Terus kemudian nanti di-cascading ke dalam LHP gitu ya. Terus kemudian LHP ini yang kemudian nanti memastikan berapa sih PNBP yang harus dibayar gitu. Dan ini sebenarnya muaranya ke penerimaan. Di sawit juga begitu gitu ya, artinya kita mencoba melakukan perbaikan tata kelola di perizinan mulai dari data ya, bagaimana kita memperbaiki dari sisi datanya gitu ya. Data sawit itu banyak, ada ILOC, ada IUP, ada HGU gitu ya. Nah, tapi situasinya adalah data itu bolong-bolong gitu ya. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa data-data perizinan itu ada, valid gitu. Terus kemudian dari sisi pelaporan misalkan produksi dan sebagainya, karena penting untuk pajak, itu juga dilakukan. Instrumen aturannya sudah ada gitu ya, tapi kemudian bagaimana instrumen untuk memastikan itu jalan, itu yang kemudian belum ada. Nah, di 2018 kita mendorong adanya SIPERIGUN, Sistem Informasi Perizinan Perkebunan gitu ya, meskipun sekarang itu sampai sekarang belum sepenuhnya data-data terintegrasi. Bahkan kemudian kita juga menginisiasi mendigitasi gitu ya tutupan sawit di seantero Indonesia itu sebagai benchmark. Karena kalau bicara data formalnya, data izin itu macam-macam, BPS sekian, perkebunan sekian gitu ya. Nah, sebenarnya untuk jadi acuan kita mencoba melakukan digitalisasi tadi dengan Citra Landsat, dan sebenarnya luar biasa gitu ya gapnya. Misalkan luasan formal berdasarkan perizinan itu 14, jutaan hektar gitu ya, tapi dari tutupan kita bisa merekod 16,3 juta hektar gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya ketahuan kan potensi auto tax gap gitu ya, yang kemudian belum
terpungut dan sebagainya kayak gitu. Pun misalkan soal sawit-sawit rakyat, kita juga mendorong bagaimana sih pendaftaran dilakukan STDD gitu ya, atau kemudian percepatannya dengan melakukan drone dan sebagainya. Nah, upaya-upaya itu yang kita lakukan. Jadi satu hal kita mendorong tata kelola untuk pencegahan korupsi, tapi hal lain misalkan soal keuangan negara, baik itu pajak maupun PNBP, itu juga bisa terselamatkan. Begitu Mbak Lola. Baik, terima kasih banyak Pak Sulis atas sharingnya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada para narasumber, saya mau buka kesempatan dulu untuk floor, baik yang ada hadir secara daring di ruang Zoom, kalau misalnya sudah ada chat yang masuk, atau kepada teman-teman yang hadir di lokasi langsung, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan dulu. Silakan itu. Oke, ada satu di belakang. Oman. Oke, terima kasih. Silakan Mas, ditujukan kepada siapa, nama dan asal lembaganya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Mamansyah dari Kalbar, begitu. Saya pengen sebelum saya bertanya, saya pengen cerita sedikit terkait dengan kegiatan yang kemudian di-supporting oleh Perkumpulan Inisiatif Bandung. Jadi kawan-kawan di Kalbar begitu, Bapak Pak Yon dari Ditjen Pajak sama Pak Sulistyo dari KPK begitu. Kami di Kalbar begitu dengan atas dukungannya PI begitu melakukan potensi perhitungan kerugian negara dari PSDH-DR sektor perkebunan yang kemudian hilang, tidak terbayarkan karena adanya ada perusahaan yang kemudian tidak punya IPK namun masuk dalam kawasan hutan begitu. Kami melakukan kajian studi di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat begitu. Dari kajian kami ini, kami mendapatkan temuan ada simulasi perhitungan yang kami lakukan ini, mendapatkan adanya potensi kerugian negara dari PSDH itu kisaran dari 70,6 hektar itu potensi kerugian negara dari PSDH-nya itu ada sekitar $0,5 miliar begitu. Lalu kemudian untuk DR-nya itu sekitar $20.000. Maksud saya begini, sebenarnya dari paparan Pak Sulistyo tadi bahwa sebenarnya kajian-kajian serupa sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK. Bahkan tadi saya dengar juga dari Pak Sulistyo ada sekitar potensi PNBP yang hilang begitu, yang tidak terbayarkan itu sekitar 70-80% yang kemudian tidak diterima oleh negara begitu. Sebenarnya kajian-kajian serupa itu sudah pernah dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tindak lanjut dari kajian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh KPK. Ini kan menjadi hal yang input strategis begitu ya, kajian-kajian dari KPK juga termasuk kajian-kajian masyarakat sipil untuk kemudian memberikan instrumen atau memberikan best practice begitu untuk negara untuk memungut pajak-pajak yang kemudian tidak terbayarkan atau tidak masuk dalam kantong-kantong negara. Juga termasuk terkait dengan Pak Yon tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya di Ditjen Pajak begitu sebenarnya sudah ada kolaborasi begitu dengan lembaga linier seperti KLHK, lalu kemudian dengan Pemda terkait dengan berbagi data begitu. Ini menurut saya menjadi langkah yang cukup strategis begitu, langkah yang baik, praktik yang baik untuk kemudian bagaimana mengelaborasi data-data yang kemudian bisa dielaborasi begitu. Cuma saya belum mendengar bagaimana kemudian kontribusi masyarakat sipil, kolaborasi masyarakat sipil dengan pemerintah begitu. Alangkah menjadi lebih baik begitu, menjadi best practice begitu ketika selain ada kolaborasi dengan sesama linier di pemerintah, ada juga kolaborasi dengan masyarakat sipil, apalagi mengingat kegiatan gerakan-gerakan masyarakat sipil yang sudah dilakukan misalnya dengan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di PI dengan 8 provinsi yang ada di Indonesia begitu. Ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat sipil juga bisa berkontribusi terhadap persoalan yang ada di negara begitu terkait dengan 3 sektor ini. Bagaimana kemudian kita bisa menginput menjadi input strategis gitu untuk pendapatan negara dari gerakan-gerakan masyarakat sipil.
gerakan-gerakan masyarakat sipil itu bisa dielaborasi dengan kolaborasi. Cuma tadi saya juga belum mendengar juga ya bagaimana kemudian ada kolaborasi dengan masyarakat sipil, misalnya dari Ditjen Pajak dengan KLHK, lalu kemudian ini kan dari Pemda itu sekitar 200 lebih yang menjadi Pemda pilot begitu ya. Saya tidak tahu sejak kapan ini dilakukan oleh Ditjen Pajak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya tadi ditujukan kepada kedua narasumber online ya. Nanti Kang Nandang tentu saja kalau mau menimpali atau menambahkan juga silakan. Tadi pertanyaan pertama kepada Pak Sulis. Tadi sudah disampaikan juga bahwa KPK sudah banyak melakukan dan juga menerima gitu ya kajian-kajian atau analisis terkait dengan potensi penerimaan negara yang hilang gitu di sektor kehutanan dan perkebunan antara lain. Lalu dengan informasi yang seperti itu, hasil kajian yang sudah banyak gitu ya, bagaimana kemudian tindak lanjut dari KPK? Kemudian tadi pertanyaan kedua untuk Pak Yon, itu bagaimana tadi sudah ada kerja kolaborasi secara linear gitu ya antara Kementerian Keuangan dengan KL terkait, tapi bagaimana kemudian kerja kolaborasi itu bisa diekspansi gitu ya dengan mengajak masyarakat sipil atau menempatkan masyarakat sipil sebagai mitra yang strategis untuk melakukan kerja kolaboratif. Silakan saya berikan kesempatan pertama untuk Pak Sulis dulu merespon. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentunya memang dari proses kajian kita memang melakukan pemantauan gitu ya, dari rekomendasi biasanya ada satu rencana aksi dan kita memang dibatasi kurun waktu 1 sampai 2 tahun gitu ya. Tapi setidaknya kita berharap setelah kita pantau itu juga kontinuitasnya bisa jalan gitu ya. Tentunya misalkan kita mulai dari perbaikan tata kelola gitu ya. Di kehutanan misalkan ada SIPUH gitu ya. Nah, sebenarnya SIPUH sendiri tetap kita dorong itu tidak hanya berdiri sendiri gitu ya. Karena sebenarnya kalau bicara SIPUH dia hanya mengcover dari sisi perizinan HPH, HTI, RE gitu ya. Bagaimana kemudian potensi illegal logging misalkan di kawasan non izin gitu, kawasan konservasi dan sebagainya. Terus kemudian nanti bagaimana sih proses penegakan hukum? Oke, di situ ada mekanisme post audit dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini sedang kita dorong gitu, misalkan integrasi sistem itu. Jadi ada Simontana, ada SIPUH, ada kemudian sistem di penegakan hukum gitu ya. Jadi itu mengalir gitu karena berdasarkan pembelajaran kami setelah SIPUH dijalankan juga ternyata ada tadi ada celah-celah gitu ya. Misalkan oke, ketahuan LHP produksi gitu ya, tapi karena terputus dengan industri pengolahan gitu ya, kan ada SIPUH, ada RPBBI gitu ya, sehingga kontestasi data itu nggak bisa dilakukan gitu ya. Berapa sih produksi kayu yang dilaporkan, berapa sih yang kemudian masuk ke industri pengolahan, karena kebijakannya kan nggak boleh ekspor log gitu ya. Nah, harusnya ketika ada integrasi sistem itu ada kontestasi data gitu ya, mulai dari setiap supply chain gitu ya, sehingga kebocoran atau illegal itu bisa teridentifikasi, terus kemudian penegakan hukum atau treatmentnya menjadi bisa kita dorong gitu ya. Itu kayak kemudian yang sawit, kita mencoba melakukan perbaikan data melalui OneMap misalkan, karena OneMap prosesnya itu juga mulai dari data spasial, data izin, data spasial dan sebagainya kita kumpulkan gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi basis nanti untuk menghitung potensi pajak dan sebagainya kayak gitu ya, muaranya ya. Itu yang sedang kita lakukan, ada 5 provinsi, itu Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar dan Papua begitu ya. Nah, sementara juga yang sedang jalan, Pak Jon tadi sudah menyampaikan, kita ada piloting di sawit itu di Riau sama nikel itu di Sulawesi, 2 komoditas yang sedang kita dorong untuk optimalisasi pajak. Nah, sebenarnya harapannya ini Pak Jon, harapannya tidak hanya sampai ini ya, pada batas misalkan kita konsolidasi data kemudian melakukan taxscape analysis dan pemungutan gitu ya. Harapannya sebenarnya jangka panjang kalau kemudian ada integrasi sistem itu sebenarnya akan lebih
lebih bagus gitu ya, lebih sinergis gitu ya. Artinya nggak secara manual lagi, misalkan DJP itu meminta pajak, meminta data-data izin misalkan dari kementerian lembaga yang punya kewenangan izin gitu ya, tapi udah otomatis by sistem nanti udah terintegrasi kayak gitu. Karena sebenarnya sistem-sistem di sektoral gitu, baik hutan ataupun sawit gitu ya, udah kita dorong. Nah, sebenarnya bagus kalau kemudian jangka panjang itu bisa diarahkan untuk integrasi sistem. Selain tadi, secara menghindari proses manual tadi, sebenarnya nanti ketika ada integrasi sistem itu ada mekanisme check and balance juga gitu ya. Artinya misalkan kayak dinas atau kemudian kementerian sektoral itu juga butuh misalkan soal konfirmasi wajib pajak gitu ya, kepatuhan terhadap pembayaran pajak, karena itu menjadi info atau menjadi data yang akan digunakan misalkan untuk melakukan evaluasi perizinan gitu ya di level sektoral. Nah, hal-hal seperti itu yang masih jalan, Mas, sebagai tindak lanjut. Dan baik secara ini ya, taktis dalam arti kayak tadi follow up-nya piloting gitu ya, piloting di dua provinsi untuk sawit sama nikel gitu ya. Tapi sebenarnya juga arahnya supaya ke depan proses-proses itu terintegrasi dan tersistemkan gitu ya, model-model kayak sistem dan sebagainya itu kelihatannya perlu terus didorong. Nah, sebenarnya sekaligus menjawab soal peran partisipasi publik di mana gitu ya. Sebenarnya kalau model-model pajak sawit atau kemudian yang PSDADR dan sebagainya, itu misalkan persoalan data, persoalan monitoring dan sebagainya itu bisa dilakukan. Persoalan data misalkan sebenarnya dari awal misalkan ada kebutuhan misalkan untuk melakukan drone gitu ya terhadap sawit rakyat dan sebagainya kayak gitu, itu sebenarnya bisa dilakukan melalui pola-pola kerjasama gitu. Atau kemudian tadi pengawasan dari sisi tadi ya PSDADR gitu ya, karena kasus di Papua ternyata industri pengolahan itu jadi tempat laundering kayu-kayu ilegal gitu ya. Artinya mereka sudah punya SPLK gitu, dengan sertifikasi SPLK itu mereka jadi leluasa itu untuk menampung kayu-kayu ilegal, terus kemudian bisa diekspor atau dijual atau diolah gitu, setelah diolah gitu ya. Mungkin itu Mbak Lola respon dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, baik, mungkin bisa ke Pak Yon. Tadi pertanyaan yang kedua untuk Pak Yon, Kemenkyu sudah membuka ruang kolaborasi dengan secara horizontal, nah bagaimana dengan ekspansi gitu dengan masyarakat sipil? Terima kasih Pak Lola, terima kasih Mas Surya, tadi pertanyaan ini sangat menarik nih. Secara terbatas sebenarnya kami juga sering juga, bukan sering lah ya, sangat sering juga berdiskusi dengan koalisi masyarakat sipil sebenarnya. Beberapa datang ke kantor, diskusi dengan kita, termasuk di dalamnya misalnya dengan waktu itu urusan batubara, kemudian juga urusan perkebunan juga ada. Nah, mungkin tadi masukan yang sangat baik. Saya pikir nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana nanti kita bisa membuat tadi seperti Pak Surya sampaikan ya, untuk kolaborasi antara instansi pemerintah, Kementerian Keuangan, DJP khususnya dalam konteks penerima negara ini bisa lebih mengekspan gitu ya tadi ya, diskusi dan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Saya pikir ini kami menyambut baik, ini nanti cuma kami pikir secara internal kira-kira mekanismenya nanti akan seperti apa. Nah, in the meantime, Surya, kami juga tentu sangat terbuka. Monggo kalau ada kajian-kajian di luar kajian, kalau kajian KPK tentu kami terima dari Pak Sulis, tapi di luar itu kalau ada teman-teman dari semua pihak, koalisi masyarakat sipil yang juga mempunyai kajian, nanti monggo disampaikan ke kita. Insya Allah juga akan kita pelajari. Memang nanti tentu ada PR-nya nih, kalau menerjemahkannya nanti bagaimana kajian ini menjadi penerimaan pajak, tentu ini harus ada catatannya juga. Ya, jadi karena kalau kajiannya bersifat makro, bersifat umum, sementara pajak itu harus mikro, harus ada subjek, objeknya yang jelas. Nah, ini kadang-kadang memang harus kita petakan betul-betul. Jadi kalau misalnya di dalam analisis makro ketemu potensi A misalnya,
Nah, tugas kami tentu di berikutnya, langkah berikutnya adalah bagaimana potensi A ini yang ada di satu daerah misalnya, itu bisa kita teruskan sampai ke level wajib pajaknya. Siapa sih orangnya, dan seterusnya. Sehingga kalau pengenaan pajak kan tentunya mengacu kepada orang ya. Dan kalau yang kami lakukan dengan KPK itu memang mengacunya kepada individual. Jadi tidak hanya berbasis analisis makro, tetapi juga sampai ke level individual wajib pajak. Jadi memang akan lebih mudah untuk di follow up berikutnya. Tapi sekali lagi kami menyambut baik Pak Surya tadi untuk masukannya. Insya Allah akan segera kami bicarakan internal untuk bisa memformalisasikan gitu ya usulan ini menjadi langkah-langkah kita ke depan. Dan tadi juga kami tentu menyambut baik usaha Pak Sulis tadi bahwa memang ini langkah yang kita lakukan dengan KPK ini harusnya memang tidak menjadi langkah jangka pendek saja, kasuistis di 1-2 tempat tertentu, tapi tentu tujuan akhirnya adalah penciptaan integrasi sistem bersama. Tadi saya sempat singgung Pak Sulis bahwa salah satunya adalah yang kemarin Simbara, itu contoh yang baik juga. Saya pikir mungkin kita bisa arahkan ke sana juga nanti untuk area perkebunan misalnya. Nah, yang kemarin Pak Luhut sudah launching ya dengan Bu Menteri yang Simbara itu, yang mudah-mudahan kalau udah satu sistem informasi manajemen pengelola batu bara, kita juga harusnya bisa membuat juga untuk launching atau mengintegrasikan sistem di area perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, sehingga akan lebih mudah. Dan yang saya sampaikan tadi, tidak hanya pengawasan, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih tepat, dan termasuk juga memberikan policy yang lebih pas. Karena kan tadi saya sampaikan juga di depan bahwa pajak tidak semata-mata penerimaan saja, tetapi juga ada tujuan afirmasi yang diberikan. Nah, polosinya tentu akan jauh lebih tepat sasaran dan betul-betul dinikmati nanti oleh masyarakat yang membutuhkan kalau memang didukung oleh data-data yang jauh lebih valid dan akurat. Dan ini data ini akan valid dan akurat ya kalau kita integrasi sistemnya itu bisa terintegrasi dari hulu ke hilir gitu ya. Sehingga berbagai isu yang muncul di tiap tahapan itu bisa kita petakan dan kita carikan solusinya. Terima kasih Mbak Lola, saya kembalikan. Terima kasih tadi masuknya Pak Surya. Baik, terima kasih banyak Pak Sulis dan Pak Yon. Kita sudah mendekati jam 12.30 ya, jadi saya memberikan satu kesempatan terakhir untuk seorang teman kita secara online, ada Bang Hamdi, fellow dari Lombok Timur. Bang Hamdi. Oke. Ternyata kenal juga. Silakan Bang Hamdi, mau bertanya kepada siapa, dan tentu kenalan dulu meskipun kita sudah saling mengenal. Silakan Bang Hamdi. Oke, sorry Mbak Lola, saya matikan videonya soalnya sinyal kurang bagus di tempat saya. Sudah bisa didengar ini? Ya, sudah Bang. Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lombok. Salah satu PELO juga di sektor perkebunan, bersama teman-teman PELO juga di komoditi tembakau. Kemarin sempat melakukan investigasi ya di komoditi tembakau. Nah, sebenarnya ada beberapa hal menarik terkait dengan bagaimana merespon hasil temuan kita ya oleh pemerintah daerah, itu yang terpenting. Nah, kemarin di acara FGD kita coba melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap temuan, cukup menarik, cuman kita belum tahu tindak lanjut apa yang menjadi respon baik untuk memperbaiki dan mengoptimalisasi pendapatan negara di sektor perkebunan, dalam hal ini komoditi tembakau. Nah, temuan menarik sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kita di sektor perkebunan di komoditi tembakau ini, bicara soal adanya kontribusi 1% yang diterima oleh negara terhadap perusahaan yang beroperasi di NTB, yang beroperasi membeli tembakau di NTB. Nah, itu pun rujukannya adalah ada Perda nomor 4 tahun 2006 dan ada juga Pergub nomor 2 tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksana terhadap Perda nomor 4 tahun 2006 tentang tata cara kemitraan usaha tembakau di
tembakau Virginia di NTB. Nah, yang menarik sebenarnya yang jadi teman-teman di ELO, di komoditi tembakau ini, soal banyaknya perusahaan yang tidak terdaftar, ya, yang boleh kita katakan sebagai perusahaan ilegal yang beroperasi membeli tembakau di Lombok. Nah, kalau melihat dari sisi data, misalnya di tahun 2018 ada 14 perusahaan yang memang memiliki izin. Kalau di tahun 2020 itu ada sekitar 20 perusahaan. Tapi kita menemukan di tahun 2020 kita temukan ada 6 perusahaan yang ilegal, yang tidak terdaftar secara resmi beroperasi untuk membeli tembakau di Lombok. Kalau di tahun 2021 kemarin kita temukan ada 4 hasil observasi di lapangan. Nah, apa konsekuensinya terhadap adanya perusahaan ilegal ini? Tentu mulai dari penerimaan negara yang ada potensial loss yang tidak bisa diterima oleh negara di situ. Karena apa? Kalau melihat dari sisi proyeksi tembakau di NTB misalnya di Lombok di tahun 2020 ada 52,5 ribu ton ya proyeksi produksi tembakau, tapi realisasinya hanya rata-rata 21,2 ribu ton dan ada selisih di sekitar 31,3 ribu ton. Nah, 31,3 ribu ton ini tidak bisa dipungut dalam bentuk baik itu retribusi maupun kontribusi 1% itu gitu. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan PPh final 0,5%. Nah, ini sebuah potensi penerimaan negara yang memang seharusnya negara bisa menerima itu gitu. Nah, kita juga menduga penerimaan negara di komoditi ini banyak yang tidak masuk kepada penerimaan negara sebagai PAD-nya daerah gitu. Terutama kalau melihat dari sisi misalnya hasil klarifikasi kemarin dan konfirmasi terhadap temuan beberapa hitungan dari 1% kontribusi ke daerah itu, misalnya di tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur terbesar komoditi tembakunya Pemda Lombok Timur mendapatkan 413 juta lebih. Di tahun 2017 279 juta lebih. Tapi setelah kita konfirmasi kita malah dinas mengatakan kami tidak tahu soal itu. Karena apa? Seharusnya pemerintah daerah itu sudah tidak bisa menerima lagi yang namanya kontribusi karena tidak ada aturan yang mengacu soal adanya kontribusi 1% itu, melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Tapi bahkan pemerintah daerah itu masih melakukan pungutan 1% kontribusi yang diatur dalam Perda tersebut. Nah, menariknya sebenarnya ada kontradiktif di sini gitu. Itu yang mungkin coba boleh kita klarifikasi. Percepat dan Ya. Tadi sudah ada beberapa poin yang saya tangkap. Mungkin kita oper dulu ke para narasumber ya Bang, karena ini kita berkejaran dengan waktu. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita buka lagi forumnya. Mungkin Oke. ya, terima kasih Bang Hamdi. Tadi ada Siap. beberapa temuan ya. Ini Bang Hamdi adalah fellow dari Lombok Timur yang sharing tadi soal temuannya. Yang pertama tadi soal bagaimana cara ini, karena sudah melakukan yang saya tangkap tadi sudah melakukan audiensi mungkin ya, sudah bertemu dengan Pemda, tapi ingin tahu bagaimana kira-kira masyarakat sipil, dan ini tentu bisa direspon juga oleh kedua narasumber online, Pak Sulis dan juga Pak Yon, mungkin bisa berbagi bagaimana kemudian pemerintah baik di pusat maupun daerah itu memastikan bahwa temuan masyarakat sipil atau masukan dari masyarakat sipil itu kemudian ditindaklanjuti. Nanti juga Pak Nandang mungkin bisa sharing juga, berbagi pengalaman bagaimana teman-teman perkumpulan inisiatif melakukan advokasi dan pemantauan atau memantau tindak lanjut gitu ya dari hasil
temuan atau analisis yang disampaikan kepada kementerian lembaga terkait atau Pemda terkait, SKPD terkait. Kemudian apa konsekuensi, tadi pertanyaan yang kedua mungkin ini lebih tepat ditanyakan kepada Pak Yon ya. Apa kira-kira konsekuensi dari keberadaan perusahaan ilegal, karena tadi bicara soal hasil pemantauan terhadap komoditas tembakau, perusahaan yang memproduksi tembakau begitu. Karena ini kalau dugaan perhitungannya ada sekitar 31.300 ton tadi ya, kalau saya tidak salah mengutip angka, yang itu akhirnya tidak bisa dipungut gitu, padahal itu sebetulnya adalah potensi penerimaan negara. Nah mungkin itu saya untuk pertanyaan yang pertama soal tindak lanjut saya mau ke Kang Nandang dulu, mungkin bisa berbagi pengalaman kira-kira dari pengalaman teman-teman inisiatif sendiri, perkumpulan inisiatif sendiri seperti apa tuh Kang memantau? Ya, dari 8 provinsi 4 yang fellow ini saya dalam itu kan ada tahapan yang disebut FGD, mempertemukan, mendiskusikan dan mengundang para pihak hasil-hasil temuan kawan-kawan. Nah sayangnya memang yang menjadi kalau yang kemarin itu memang pihak yang paling dalam tanda kutip bertanggung jawab memang belum pernah hadir tuh di dalam pertemuan. Jadi menkonfirmasinya itu baru belum begitu optimal. Nah, ketidakhadiran ini apakah itu bentuk pengakuan memang ada merasa berdosa atau ada hal lain itu. Terus yang kedua, memang dari sisi Pemda sendiri, untuk yang menarik tuh yang barusan Bung Hamdi itu kan tadi sudah disebutkan barusan itu bagaimana di provinsi NTB itu kan ada perda bahkan itu kan dilegalisasi oleh gubernur, ada sumbangan itu kontribusi namanya, kontribusi yang 1% kalau nggak salah dari komoditi tembakau. Padahal kita tahu bahwa di undang-undang tentang pajak dan PDRB itu kan sangat ketat sekali jenisnya apa gitu kan, dan daerah tidak diberi ruang untuk itu, tapi itu bisa berjalan dan tidak ada tindakan apapun. Itu yang teman-teman yang tadi protes itu, dan kemarin dikonfirmasi ternyata ini juga saling lempar juga kelihatannya. Nah KPK melihat seperti ini gimana nih gitu kan, mumpung ada Pak Sulis nih ya, dan bagaimana dari nah tetapi kalau dari kami, nah dengan yang tadi karena kan ada keterbatasan tuh pemerintah tadi yang keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, karena dia kan di makro, tetapi ada menurut saya yang saya bisa garis bawahi ada kesamaan. Tadi hitung-hitungan KPK ada potential loss terkait dengan pendapatan negara dari sektor tadi yang dia potret ya, secara nasional baik sawit, batubara dan macam-macam. Tetapi dari beberapa case yang di beberapa daerah ini memang ada gap juga hitung-hitungan mikronya. Gitu, hitung-hitungan mikronya ada gap. Hitung-hitungan kawan-kawan di daerah berdasarkan data-data yang mereka kumpulkan, dikonfirmasi dengan data resmi yang masuk ke itunya kok bisa beda gitu. Nah ini kan ini akan memperkuat dugaan bahwa selama ini memang praktek-praktek dalam tanda kutip menghindar gitu ya, dalam tanda kutip memang itu terjadi, tetapi kuncinya kalau lebih memperluas yang tadi jangkauannya itu memang mau tidak mau melibatkan masyarakat yang paling dekat dengan itu, dengan wilayah yang terjadinya praktek-praktek pengelolaan ya, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Nah masyarakat sipil kalau dari pengalaman inisiatif yang melakukan 3 tahun ini, itu punya kemampuan juga kelihatannya tuh, punya kemampuan untuk melakukan monitoring dengan prasyarat memang tadi harus ada yang tadi tuh keterbukaan, baik dari data-data yang dikelola oleh, kalau tadi kan Dirjen Pajak dia kan punya jaringan tuh sampai ke bawah, ada kanwil sampai ke kantor-kantor itunya. Jadi teman-teman juga bisa cukup akrab gitu nantinya itu untuk berbagi informasi itu. Terus yang kedua memang Pemdanya juga harus membuka diri, dan boleh jadi kalau saya menduga memang kickback potensi DBH-nya dari pungutan yang pajak yang dikelola oleh pusat kepada daerah kelihatannya menurut saya itu belum begitu cukup fair ya. Sehingga si daerah juga relatif cuek tuh dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya itu. Nah oleh karena itu barangkali lewat Pak Yon formulasi hitung-hitungan
DBH yang balik lagi ke kabupaten kotanya kelihatannya harus lebih gede lah gitu ya dibandingkan dengan yang sekarang, kayak biar lebih semangat lagi itu si kabupaten kota itu melakukan pengawasan, dan dia akan lebih bersemangat karena dia akan merasakan langsung begitu dia bersemangat untuk mengkoleks potensi-potensi pajak ya, dan non pajaknya itu dia akan berbanding, nanti akan berkolaborasi kickbacknya terhadap penerimaan daerah dari transfer dari pemerintah pusat untuk komoditi ini. Saya kira itu, dan saya kira nih ajakan Pak Sulis itu harus disambut baik oleh kawan-kawan di daerah, dan nanti kita akan tunggu bagaimana teman-teman di jaringan Departemen Keuangan dengan jajarannya itu membuka diri terutama untuk melakukan diskusi intensif untuk sama-sama melakukan monitoring ini untuk mendorong agar para wajib pajak, para perusahaan-perusahaan ini itu lebih patuh lagi dengan cara ya bareng-bareng kita melakukan monitoring secara bersama-sama, dan akan terjadi nanti saling interaksi, dan bagi masyarakat sipil ini akan terjadi pengalaman yang luar biasa menurut saya, akan banyak pengetahuan yang dia dapat, dan kalau itu bisa dilakukan akan menumbuhkan kepercayaan diri. Saya kira itu satu presiden yang sangat bagus lah gitu untuk ke depan, dan inisiatif punya komitmen untuk itu, untuk melanjutkan praktek-praktek ini untuk tetap kita ke depan harus didorong, dan barangkali kepada para pihak ini jangan berkecil hati. Kelihatannya kan dari dua narasumber ini kan membuka ruang ini cukup bagus. Nah, kita akan tagih terutama untuk di jajaran bawahnya ya. Saya kira itu. Baik, Kang Nandang, terima kasih. Saya langsung ke Pak Sulis dan Pak Yon, silakan untuk merespon tadi. Baik. Ya, terima kasih. Iya, sebenarnya kalau di level daerah ya, Mbak Lola tadi Mas Hamdi ya. Nah, sebenarnya di KPK itu ada unit Korsub ya, koordinasi dan supervisi, dan mereka itu membawahi ke provinsi bahkan sampai kabupaten gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi bridging atau jembatan gitu untuk melakukan upaya-upaya sinergi ya. Nah, tadi persoalan misalkan data dan sebagainya, kelihatannya mungkin nanti perlu diidentifikasi kira-kira di titik mana, di level mana sinergi itu bisa dilakukan gitu ya. Misalkan baseline data gitu ya, potensi sumber dayanya gitu ya, dari sisi kehutanan maupun dari sisi perkebunan gitu ya. Itu kelihatannya menjadi hal yang kemudian bisa disinergikan. Artinya teman-teman mungkin CSO atau kemudian yang lain itu bisa membantu dinas atau Pemda itu untuk membangun data yang memadai dari sisi misalkan validitas, dari sisi ininya ketersediaan dan sebagainya begitu ya. Itu satu. Mungkin kemudian juga untuk dari sisi monitoringnya gitu ya, setelah data ada bagaimana kemudian mengkomunikasikan ke kanwil pajak kalau dalam konteks pajak ini ya, pajak gitu ya. Nah, terus kemudian nanti proses monitoringnya juga saya pikir itu bisa dikolaborasikan. Nah, untuk kerja-kerja yang kolaborasi ini nanti kalau dari sisi KPK mungkin bisa koordinasi dengan unit-unit Korsub gitu yang mereka intens di daerah. Nah, sebenarnya nanti mungkin mereka bisa memfasilitasi misalkan dalam konteks koordinasi dengan Pak Yon di pusat atau sebenarnya di Kanwil ya, karena secara teknis itu ada di Kanwil. Kalau kemudian soal terobosan kebijakan atau kemudian ini bisa ke pusat juga gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kita tawarkan, Mbak Lola, Pak Nandang. Ya, sebenarnya kita bisa ini ya mengkolaborasikan gagasan-gagasan atau inisiatif-inisiatif yang sebenarnya mungkin sudah jalan gitu ya, tapi belum terorkestrasi gitu ya, terkoordinasikan kayak gitu. Mungkin itu. Oke. Mbak Lola, makasih. Baik, Pak Sulis, silakan langsung dilanjut, Pak Yon. Terima kasih Mbak Lola. Jadi juga saya melanjutkan yang disampaikan Pak Nana, Pak Sulis tadi aja, bahwa memang tentu ini kalau ini kasusnya tadi kajiannya sangat bagus nih barangkali Pak Hamdi ya.
Kalau satu mungkin ya kalau kita bisa di-share, tadi kan betul disampaikan Pak Sus tadi, ada Korsup KPK yang kita juga tentu komunikasinya terjalin terus dengan Korsup KPK. Nah, memang kalau case by case satu persatu tentu kita harus lihat dalami dulu. Kalau memang kita bisa di-share hasil kajiannya, nanti kami coba komunikasi dengan teman-teman di Kanwil yang terkait dan KPP yang terkait untuk lebih didalami. Nah, kemudian poin kedua yang mau kami sampaikan juga adalah memang ini menunjukkan lagi nih Pak Hamdi bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang tadi sampaikan Pak Sulis itu berada di ujung, kita tentu perlu kolaborasi dari seluruh pihak. Yang keberadaan para pelaku atau wajib pajak yang ilegal, para pelaku lah ya katakan ya, yang ilegal yang tadi, yang itu memang tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, dalam konteks ini tentu yang berada di garda depan, yang punya data dan punya informasi yang paling lengkap tentu pihak Pemda nih, yang hari-harian memang ada di situ gitu ya. Dan ini sekali lagi tentu dengan, saya pikir ini nuansa diskusinya sangat bagus pada hari ini, nuansa kolaboratif antar seluruh pihak, kementerian, lembaga, masyarakat sipil, nanti yang mudah-mudahan bisa kita kapitalisir menjadi tindakan action plan yang nyata. Dan saya pikir kalaupun nanti dari teman-teman dari masyarakat memasukkan melalui KPK, itu juga pasti akan disampaikan juga ke kita bersama nanti di dalam tim Korsup begitu ya Pak Sulis, nanti bisa kita garap sama-sama untuk di follow up atau ditindaklanjuti. Ini bukan hal yang baru buat kami sebenarnya. Saya ingat dengan kerjasama dengan Pak Sulis waktu 2015 kita metakan batubara. Pak Sulis barangkali ingat waktu itu kita menemukan case-case di mana ada beberapa yang belum ber-NPWP, itu kan contoh yang paling sederhana, ya kan. Nah, kemudian kita follow up kerjasama dengan Pemda berdasarkan informasi tadi, kita langsung NPWP kan. Nah, kalau misalnya wajib pajaknya sudah masuk dalam, sudah ber-NPWP, berarti wajib pajaknya sudah ada di dalam sistem. Nah, kalau yang sudah ada dalam sistem, pengawasan menjadi lebih baik. Dan kemudian langkah berikutnya adalah ketika sudah punya NPWP, nah tentu kita akan tagih kewajiban pajak berikutnya, pelaporan SPT, kemudian nanti akan kita uji apakah SPT yang disampaikan itu sudah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Saya pikir saya sekali lagi menyambut baik nih Mbak Lola dari Pak Kajian dan Mas Hamdi tadi, kalau kita bisa di-share mungkin barangkali secara detail nanti kami pelajari dan kami koordinasikan dengan teman-teman di unit vertikal yang mengawasi atau berada di area ini. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi Mbak Lola, terima kasih masukannya Kang Nandang, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yon. Ini saya ada terakhir ya, ini tapi dari sifatnya berbagi informasi. Jadi di ruang Zoom ada saya mau memberikan kesempatan kepada Bu Aikania dari Bapeda Kabupaten Bandung. Tadi ada beberapa pertanyaan soal bagaimana kita bisa mendapat informasi gitu ya dari masyarakat sipil. Nah ini Bu Aikania mungkin bisa open mic lewat Zoom untuk berbagi kira-kira langkah apa yang bisa ditempuh oleh masyarakat sipil untuk mencari informasi soal data-data perusahaan sektor kehutanan perkebunan. Silakan Bu Ai. Halo Bu Ai. Oke, kalau begitu mungkin di lain kesempatan ya, tadi sudah sempat ada respon. Baik, kalau begitu saya dari Jambi. Halo. Bisa dari Jambi. Oh ya, Bapak mohon maaf waktunya sudah habis. Mungkin nanti di sesi selanjutnya pertanyaannya atau pendapatnya bisa disampaikan, nanti akan kami coba fasilitasi untuk disampaikan kepada para narasumber yang hadir. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun secara online, terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Ada Pak Yon Arsal, ada Pak Sulistyo yang hadir secara daring, kemudian ada Kang Nandang juga yang sudah hadir langsung di lokasi, dan teman-teman yang tadi sudah bertanya maupun mengikuti diskusi kita. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kesempatan yang sudah diberikan untuk satu sama lain pada forum ini. Saya Lalola Ister mewakili teman-teman dan panitia yang hadir dan mengikuti menyelenggarakan kegiatan ini, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lola, Kang Nandang, Mas Sulis. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Hamdi. Terima kasih banyak Mas Hamdi. Paham. Sampai ketemu lagi Semuanya.
Oke baik, terima kasih kepada Ibu Lola yang sudah memoderasi diskusi tersebut dengan sangat baik. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan cukup jelas, yang sudah memaparkan materi terkait tata kelola, keterbukaan data, serta permasalahan beserta solusinya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Baik, untuk selanjutnya yaitu Isoma, istirahat, sholat, dan makan, kami berikan waktu selama 1 jam. Kami akan kembali pada pukul 13.30. Terima kasih.